السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Ayo murajaah dikit. Nah, mengingat kajian sebelumnya mengenai apa? Profesi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa profesi beliau? Pekerjaannya Rasulullah. Yang pertama, mengembala apa? Unta, kambing. Mengembala apa? Kambing. Kemudian ini ketiga masih kecil, si anak-anak. Kemudian ketika dewasa, Nabi SAW berdagang, bertijarah. Bahkan kita sebutkan salah satu di antara partner Nabi SAW yang dipuji oleh beliau. Siapa namanya? Ada yang ingat? Terlalu lama kajian kita orang. Sudah 2 bulan ini. Namanya siapa? As-Sa'ib Ibn Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Salah satu partner terbaik Rasulullah SAW. Tak pernah berkhianat, tak pernah menipu, gak pernah main belakang. Jujur. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW bekerja kepada siapa? Calon istri. Karena Khadijah menginvestasikan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dipercayakan kepada beliau. Sampai di sini. Tapi kita membaca. Berkata Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah, walamma raja'a ila Makkah, setelah Nabi SAW pulang ke kota Makkah dari mana? Dari Syam. Wara'at Khadijah fi maliha minal amanah. Khadijah menyaksikan sisi amanah yang ada pada diri Rasulullah SAW. Wal barakah ma lam tura qabla hadha. Dan dia mengamati keberkahan pada harta Khadijah yang belum didapati sebelum ini. Khadijah punya banyak reseller, sales, karyawan. Yang menjual barang dagangannya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW masuk pada manajemen pekerjaan Khadijah, mendapatkan keuntungan yang banyak. Wa akhbaraha ghulamuha Maisarah bima ra'a fihi sallallahu alaihi wasallam min khilali 'azbah. Ditambah lagi tangan kanan Khadijah yang jalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Maisarah. Laki atau perempuan? Laki. Tapi namanya apa? Maisarah. Maisarah itu laki. Maisarah menyampaikan kepada Khadijah apa yang dia lihat berupa perangai yang menarik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safar bersama beliau tidak terasa. Enak sekali.
wa syama'il karimah, kepribadian yang mulia, punya budi pekerti. Wa fikrun rajih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sejak kecil punya pandangan pikiran yang tajam. Beliau mengukur positif negatif. Ini ada manfaatnya, bismillah jalan. Ada mudaratnya, mundur dulu, atret. Jangan modal nekat. Semua ditimbang. Wa mantikun shadiq. Nabi sallam punya ucapan, kata-katanya gak pernah bohong, jujur. Wa nahjun amin, perilaku yang sangat terpercaya. Wajadadh-dhallata hal manshuda, seolah-olah Khadijah ini mendapatkan barang yang sudah lama apa? Hilang. Ini sosok idaman, sosok suami teladan. Ibarat Khadijah menemukan barang dagangan yang hilang. Ini dia. Ini yang dicari. Ditambah lagi ikhwani hafizakumullah, enggak disebutkan ya di kitab ini. Di beberapa literatur, Maisarah menyampaikan beberapa keajaiban. Di perjalanan tersebut. Setidaknya 3. Yang pertama, annal ghaim tudhilluhu idza istaddal har. Lagi dan lagi. Awan selalu menaungi Nabi SAW. Ketika panas menyengat. Ketika sinar matahari berterik. Jadi perjalanan itu sangat ringan, sejuk, nyaman, enak. Ini satu. Yang kedua, lamma nazala tahta syajarah, ketika Nabi SAW berteduh, istirahat di bawah pohon, Maisarah didatangi oleh Ar-Rahib, seorang pendeta. Pertemuan Nabi dengan pendeta terjadi 2 kali. Yang pertama, sudah kita sebutkan sebelumnya. Ketika Rasulullah kecil dibawa oleh pamannya. Kemudian yang kedua, ini. Ketika membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Pendeta itu berkata kepada Maisarah, "Ma nazala tahta hadhihi syajara illa nabi." Tidak ada manusia yang berteduh di bawah pohon ini kecuali Nabi. Maisarah kaget. Nabi? Naam. Afi ainaihi Hamzah? Pendeta itu bertanya, apakah di kedua mata Nabi SAW, apakah di kedua mata dia ada warna merah yang khas di kedua matanya? Kata Maisarah, ya. Ada titik merah di mata Nabi SAW. Maka kata pendeta tersebut, la tufariku. Jangan kau lepas dia. Jangan sekali-kali kau tinggalkan orang ini. Wa huwa nabiyyun wa huwa akhirul anbiya. Dia nabi dan dia yang terakhir. Dia nabi dan dia penutup para nabi. Yang ketiga, sampai di negeri Syam, mulailah dipromokan barang-barang dagangan Khadijah. Fatala rajulun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadinya adu mulut, cekcok. Mungkin dia pengen tahu apa benar ini barang dagangan asli. Maka orang itu berkata, "Ihlif billati wal Uzza." Wahai Muhammad, coba kamu sumpah dengan nama patung Lat dan patung Uzza. Tuhan yang mereka anggap dan mereka sembah.
Baratnya zaman sekarang, dia pengen yakin, ngomong kepada pegawai tuku, ayo coba sumpah dengan nama Allah SWT. Kalau barang dagangan ini bagus, paling murah, the best, yang terbaik. Nah, ayo coba sumpah kalau Anda memang grosir resmi. Maka dia berkata, ihlif billati wal izza. Muhammad, coba kamu sumpah. Pakai nama dua patung yang paling masyhur di kalangan Arab. Maka Nabi SAW bersabda, ma halaftu bihi ma qattun. Kamu minta sumpah, saya tidak pernah bersumpah dengan dua nama ini sama sekali. Wa inilah amur. Bahkan saya kalau lewat satu tempat, fa'a'ridhu anhuma, ada patung Latta dan patung Uzza, saya berpaling, pilih jalan yang lain. Itu dilihat oleh Maisarah. Artinya Nabi Muhammad SAW sejak kecil, dari usia muda, adalah orang yang punya agama, megang prinsip, nggak jual gara-gara urusan dunia. Mau beli monggo silakan, nggak beli, kalau bahasa kita nggak paten. Nggak usah nyuruh saya untuk sumpah dengan menggunakan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma halaftu bihi ma qattun, saya tidak pernah bersumpah dengan keduanya sama sekali. Bahkan aku melewati satu tempat ada dua patung itu, lebih baik cari jalan yang lain, cari tempat yang lain. Tiga perkara ini disampaikan kepada Khadijah. Klimaksnya, puncaknya, segera Khadijah mendatangi ibnu ammiha, anak pamannya. Ada yang tahu siapa beliau? Anak paman Khadijah ini yaqra' at-Taurat wal Injil, pendidikan. Bisa baca, bisa nulis. Dan dia mengetahui Taurat dan Injil. Sampai dikatakan wa kana ala hanifa wa kana ala din al-hanif. Beliau ini di atas agama yang lurus. Siapa itu? Waraqah. Waraqah ibn Naufal. Sepupunya Khadijah. Dikabarkan kepada Waraqah, mungkin yakni Khadijah ingin mantapkan hati. Jangan-jangan Maisarah ngibul atau ya pengen menyenangkan dan supaya hatinya Khadijah ini terbang. Nah. Maka datangi anak pamannya, sepupunya. Maka kata Waraqah setelah mendengarkan semua ucapan Khadijah, Waraqah berkata, "Idza kana ma taqulina haqqan." Wahai Khadijah, kalau seandainya semua yang kamu ucapkan ini hak. Apa tadi? Apa tadi? Awan memberikan teduhannya kepada Nabi SAW. Yang kedua, persaksian pendeta. Yang ketiga, prinsip. Keberanian dalam beragama. Bahkan tak pernah, apalagi menyembah. Sumpah menggunakan nama Lat wal Uzza, ogah. Maka kata Waraqah, idza kana ma taqulina haqqan fa inna Muhammadan nabiyyu hadhil ummah. Wahai Khadijah, kalau yang engkau ucapkan semuanya itu benar, maka Muhammad adalah nabi umat ini. Kata siapa? Waraqah. Dia faham tanda-tanda Nabi SAW, Taurat dan Injil. Dua-duanya dia baca. Walaqad araftu annahu kain nabiyyun yuntazar, dan aku tahu dia akan keluar. Nabi yang ditunggu. Nabi yang dinantikan.
Wa hadza zamanuhu, dan memang ini saatnya. Ini zamannya, ini waktunya. Zaman yang sudah penuh dengan kegelapan apa? Jahiliyah. Saat ini memang waktunya. Maka dengan perkara inilah ikhwani hafizakumullah. Nah, tidak hanya 4 poin. Yang pertama, akhlak dan budi pekerti yang luhur. Nah, tata krama, sopan santun Nabi SAW, orang yang beradab, akhlak mulia, peringai yang terhormat. Yang kedua, proyek ekspor barangnya Khadijah ini apa? Sukses, cool. Dhaif ma kana tarbah. Dibawa oleh Nabi SAW ini untung 200%. Berlipat ganda. Yang belum pernah dirasa oleh Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kesuksesan ini sebelumnya. Yang ketiga, rahasia yang disampaikan oleh Maisarah dari beberapa mukjizat. Yang keempat, rekom dari Warokoh. Rekomendasi dari apa? Anak pamannya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Membuat perkara-perkara inilah akhirnya Khadijah apa? Sem. Nah, baik. Berkata Al-Mubarakfuri rahimahullah, wa kana as-sadat war-ru'asa yahrisuna ala zawajiha. Padahal kata beliau pemimpin, tokoh-tokoh Quraisy Arab sangat berkeinginan untuk menikahi Khadijah. Fata'ba alaihim dzalik, dia selalu menolak. Dilihat enggak ada yang pas, enggak ada yang mancep di hati. Nah, otomatis yang datang para pemimpin, mereka orang-orang kaya raya, saudagar. Nah, punya umat, pengikut. Ta'ba alaihim dzalik. Nah, semuanya ditolak. Fatahaddatsat bima fi nafsiha ila sadiqatiha, karena sudah mulai muncul keinginan kuat, ini orang yang saya pandang cocok, tepat untuk dijadikan sebagai pendamping wanita, punya teman, maka dia curhat. Fatahaddatsat fi nafsiha ila sadiqatiha, maka Khadijah menyampaikan isi hatinya kepada kawannya yang bernama Nafisah bintu Munabbih. Wahai Nafisah, anak kok asik dengan orang ini. 1, 2, 3, 4, sekian poin, buat hatiku ini mantep. Wa hadhihi dhahabat ilaihi sallallahu alaihi wasallam tufatihuhu. Maka Nafisah sekarang ini tampil. Menjadi apa? Nah, Mak comblang. Perantara. Tali penyambung. Wa hadhihi dhahabat ilaihi sallallahu alaihi wasallam, Nafisah menjumpai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tufatihuhu, membuka obrolan. Al-Fatihah lah istilahnya. Buka apa? Nah, buka pembicaraan. Nah. An yatazawwaj Khadijatan, agar Nabi SAW beliau menikahi Khadijah. Faradhiya bidzalik. Nabi SAW sangat setuju. Kita cut dulu. Di beberapa literatur Nabi SAW sebetulnya di awal kali beliau tidak yakin. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah dalam Al-Awsat. Nabi SAW mendatangi Khadijah dan berkata, Abuki rajulun kathirul mal. Wahai Khadijah, bapakmu ini jutawan, kaya raya. La yaf'al. Tak mungkin dia menikahkan aku.
Nabi SAW sadar, mawas diri, fakir, miskin, tidak punya bapak, tidak punya ibu, sejak kecil yatim, seorang diri. Pindah dari satu pelukan ke pelukan yang lain, pelukan kakek meninggal ke pelukan paman. Nah, artinya Rasulullah SAW hidup berat sejak kecil. Nah, bapakmu jutawan, kamu kaya, janda beruang. La yafal. Sepertinya sulit ayahmu untuk menikahkan. Kata Khadijah, intalik wa gallim. Wahai Muhammad SAW, tugasmu cuman pergi, berangkat sekarang, sampaikan keinginanmu untuk meminangku kepada beliau. Wa ana sa'akfik. Sisanya urusanku. Cari yang seperti ini, enak. Intalik wa kallimhu. Berangkat sekarang, kasih tahu bapakku. Wa ana sa'akfik. Sisanya saya yang akan atur. Terus terima beres. Kemudian dikasih kunci. Wa'tihi inda sukrihi. Datangi ayahku ketika dia dalam keadaan sakran. Apa sakran? On. Kebiasaan mereka orang Arab pada zaman jahiliyah. Khamr ini adalah minuman mereka. Kata Khadijah, datangi ayahku dalam keadaan sakran, dalam keadaan mabuk. Pasti diterima. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Nah. Baik. Qala rahimahullah wa kallama a'mamahu. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan keinginan untuk menikahi Khadijah kepada paman-pamannya. Fadhahabu ila ammi Khadijah, maka paman-paman ini yang namanya ponakan, ya, sudah punya ayah, ya mereka menjadi ayahnya. Maka paman-paman inilah yang kemudian berangkat menuju ke rumah paman Khadijah. Wa khatabuha ilaihi, dan meminang Khadijah untuk Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, yang maju adalah Hamzah. Di antara paman Nabi, Hamzah yang maju. Nah. Wa ala ithri dzalika tamma az-zawaj. Setelah lamaran inilah maka berlangsung pernikahan. Para ulama memang berselisih pendapat siapa yang menjadi wali pernikahan Nabi SAW. Ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan adalah pamannya, sebagaimana disebutkan oleh Mubarakfuri, yaitu Amr ibn Asad. Nah, saudaranya dari ayah Khadijah. Nah, riwayat yang lain mengatakan kakaknya sendiri. Kakaknya siapa? Khadijah. Nah, kakaknya Khadijah. Riwayat yang ketiga, ayahnya, yaitu Khuwailid ibn Asad. Khuwailid ibn Asad, dan wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang rajih karena cerita yang tadi sudah kita sampaikan. Artinya ayahnya apa? Masih hidup. Walaupun memang disebutkan rajulun sakran, orang yang suka minum. Karena suka minum. Nah, pendapat yang rajih bahwa yang menikahkan Nabi SAW adalah ayahnya Khadijah sendiri. Qala rahimahullah, Al-Mubarakfuri berkata, wa hadhara al-aqdu Banu Hashim wa hadhara al-aqda Banu Hashim wa ru'asa Mudhar, yang menghadiri acara pernikahan Nabi SAW, akad nikah Banu Hashim, keluarga Nabi, wa ru'asa Mudhar, dan para pemimpin Quraisy.
Wa dzalika ba'da ruju'ihi minasyam bisyahrain, dan pernikahan ini setelah Nabi SAW pulang berdagang dari negeri Syam kurang lebih sekitar 2 bulan. 2 bulan setelah itu menikah dengan Khadijah bintu Khuwailid. Wa asdaqaha 20 bakratan, pakai kaf. Dan Nabi SAW memberikan mahar kepada Khadijah 20 anak unta. Unta zaman sekarang berapa harganya? Unta itu sekitar 10.000 real Saudi. Berarti berapa? Ya 40 juta. Ini Nabi SAW kasih berapa? 20. Karena kemuliaan Khadijah. Nah, semua orang pengen sama Khadijah. Beliau menolak. Khadijah tidak mau. Imra'ah jamilah, disebutkan bahwasanya Khadijah ini perempuan yang cantik, baydha, kulitnya bersih, putih. Nah, ditambah lagi apa? Fulus. Kaya raya. Siapa yang tidak ngelirik? Nah, maka Nabi SAW memberikan 20 unta. Sebagai apa? Maharnya. Wa kanat sinnuha idzaka 40 sanah, pada saat itu umurnya Khadijah 40 tahun. Wa kanat yauma idz, ini yang masyhur ya. Dan ini adalah pendapat jumhur. Dan ana tidak setuju. Umurnya Khadijah 40, ana tidak setuju. Ini adalah riwayat Al-Waqidi. Al-Waqidi menyebutkan tazawwaja Khadijah wa hiya bintu 40 sanah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu 25. Kata Al-Waqidi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah umurnya 25, Khadijah umurnya 40 tahun. Ya. Ini tidak benar. Di sana ada 2 riwayat yang lebih sahih. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama riwayat Ibnu Asakir, Muhammad ibn Ishaq, riwayat Muhammad ibn Ishaq, beliau mengatakan tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya bintu 28 sana. Khadijah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya Khadijah 28 tahun. Yang kedua, riwayat dari Ibnu Abbas, sepupunya Nabi SAW sendiri, menyatakan Khadijah bintu 28 sana, menikah dengan Nabi SAW, masuk kepada Nabi SAW umurnya 28 tahun. 2 riwayat ini. Anak dipikir marah ya anak aneh, makanya nangis. Umurnya 28 tahun. Karena 2 hal, ikhwan ya fillah. Hal yang pertama, Khadijah punya anak berapa dari Nabi SAW? 6 anak. Setelah umur 40 tahun melahirkan 6 anak. Oleh sebab itu kata Dr. Akram Ibn Dhiya Al-Umari, penulis As-Sirah An-Nabawiyah Alal Masadir Al-Asliyah, sirah Nabi di atas referensi yang benar. Beliau menyebutkan al-ghalib minan nisa tablughu sinnal ya'as minal injab qabla al-khamsin. Wanita mayoritasnya sampai kepada masa dia putus asa dari yang namanya kehamilan alias menopause sebelum umur 50 tahun. Wanita kalau sudah sampai umur 40 tahun ke atas, apa? Sudah bukan waktunya untuk hamil. Kata Dr. Akram Ibn Dhiya Al-Umari rahimahullah, bahwasanya wanita mayoritasnya sampai pada masa waktu dia putus asa dan dia nggak berharap hamil dan melahirkan anak qabla al-khamsin, sebelum umur 50 tahun. Apalagi ini punya 6 anak. Yang kedua,
Muhammad bin Ishaq yang meriwayatkan Khadijah umur 28 tahun lebih kredibel daripada Al-Waqidi yang meriwayatkan 40 tahun. Dan Waqidi di dalam ilmu hadis disebut dengan istilah matrukul hadis, orang yang riwayatnya ditinggal. Matrukul hadis. Maka dari sini ikhwani afizakumullah, kita merasa cenderung menyampaikan bahwasanya Khadijah dinikahi oleh Rasulullah. Nah, Khadijah lebih tua. Tapi tidak jauh umurnya. Khadijah berumur 28 tahun sampai kemudian memberikan keturunan kepada Nabi SAW 6 anak. Wallahu ta'ala a'lam, ilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa kanat yawma idzin afdalu nisa'i qaumiha nasaban wa tharwatan wa aklan, dan Khadijah pada saat itu adalah seorang wanita yang paling mulia dari sisi nasabnya di antara mereka, di antara kaumnya, wa tharwatan, punya banyak harta, wa aklan, dan pandangan akal yang tajam, pandangan akal yang ke depan. Sampai di sini ikhwani hafizakumullah yang sudah kita baca, yang bisa kita ambil faedah dari pelajaran ini. Nah, yang pertama 3 faedah, tapi mungkin cukup kita sebutkan 1 saja karena sempitnya waktu, adalah keutamaan Khadijah radhiyallahu anha wa ardha. Khadijah ibu kita, ibu antum dan ibunya kaum mukminin, ummul mukminin. Maka di antara keutamaan Khadijah kita sebutkan 4 saja. Keutamaannya banyak. Tapi pada majelis malam ini keutamaannya 4 saja. Yang pertama ikhwani hafizakumullah, awwalu man amana min hadhil ummah. Manusia yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW di antara umat. Bahkan Khadijah yang pertama kali sholat bersama Nabi SAW. Dia yang pertama kali beriman. Tapi sholat apa? Karena sholat 5 waktu turun, Khadijah sudah wafat. Nabi SAW dulu sholat di Mekah. Tapi sholatnya pagi dan malam saja, 2 rakaat. Maka Khadijah sholat bersama Nabi SAW. Sebelum turunnya apa? Kewajiban 5 waktu. Nah, maka Khadijah adalah wanita pertama kali yang masuk ke dalam agama Islam. Bahkan setelah Nabi SAW menerima wahyu pulang dari gua Hira dalam keadaan menggigil, gemetar, ketakutan, Khadijah yang menyejukkan hati Nabi, menghangatkan beliau dengan ucapannya, selimutnya, wallahi la yukhzika abadan, demi Allah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menghinamu. Innaka latasilur rahim, kamu dikenal manusia yang menyambung tali silaturahmi, jaga kerabat, jaga keluarga. Wa ta'minul kal, engkau adalah orang yang membantu manusia-manusia yang sengsara. Wa taksibul ma'dum, meringankan orang-orang yang enggak punya. Wa tukril dhaif, kebiasaanmu memuliakan tamu, melayani mereka. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu membantu di atas kebenaran. Tenang wahai suamiku, enggak perlu khawatir, enggak perlu takut. Khadijah sebagai penopang dakwah Nabi Muhammad SAW sejak awal. Maka wajar Khadijah memiliki kemuliaan apa? Termasuk satu di antara sayyidatu nisa'il alamin, pemimpin wanita-wanita semesta alam. Dalam riwayat yang lain, afdalun nisa'i ahlil jannah arba'ah, wanita yang paling mulia, menjadi pemimpin kaum Hawa di surga ada 4. Yang pertama apa? Maryam, ibunya Nabi Isa. Kemudian yang kedua istrinya Fir'aun. Yang ketiga Khadijah. Karena kemuliaan ini melahirkan pula pemimpin dari wanita di surga berupa Fatimah, penopang dakwah Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, punya istana di surga. Nah, istana di dunia, gak ada apa-apanya.
Nah, suatu ketika Nabi SAW sedang duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Jibril berkata, "Atatka Khadijah wa ma'aha ina." Wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah datang. Dia membawa bejana. Dia bawa piring. Fiha idam wa ta'am wa syarab. Khadijah membawakan kepadamu lauk pauk, makanan, minuman. Idza atatka, kalau sudah sampai di sini, Iqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Sampaikan kepada istrimu salam dari Rabbnya dan dariku. Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada Khadijah dan Jibril. Wa basyirha bi baitin min qasabin. Kasih kabar gembira bahwasanya Khadijah memiliki istana min qasab, ay min lu'lu' mujawwaf, terbuat dari mutiara. La sakhaba fiha wala nasab. Yang di sana tidak ada bising, enggak ada hiruk pikuk, enggak ada keletihan, enggak ada capek. Enggak ada bising. Kalau rumah di dunia, cekcok suami istri tiap saat. Rumah di dunia bising. Ibu kalau sudah diganyang sama anaknya, ngamuk-ngamuk, suara sampai kedengaran Pak RT. Rumah di dunia penuh dengan kecapean, letih, tiap saat renovasi. Datang musim hujan, air ngucur dari gipsum, butuh diganti kalsibot. Belum ganti cat kalau Idul Fitri. Belum kalau dindingnya berjamur. Rumah di dunia penuh dengan keletihan. Khadijah diberikan kabar gembira. Punya istana, nggak ada kebisingan, nggak ada hiruk pikuk, nggak ada suara lantang, suara keras. Istana yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan tidak ada capek di dalamnya. Artinya istana Khadijah selalu luxury, premium. Maka dari hadis ini saja dua keutamaan, ikhwani afidakumullah barakallahu fikum. Nah, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, la tu'raf li imra'atin siwaha. Enggak ada keutamaan ini yang dimiliki kecuali kepada Khadijah. Sampai Allah pencipta langit dan bumi kirim salam buat dia. Enggak ada, kata Ibnul Qayyim, kecuali Khadijah. Nah, yang kedua, kabar gembira bahwasanya Khadijah penghuni surga. Ini keutamaan yang ketiga. Awwalu imra'atin, sudah isya deh. Belum? Nah. Tak keraskan aja suara. Tidak dengar. Nah. Awwalu imra'atin, dirasani datang. Awwalu imra'atin tazawwajaha An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yatazawwaj ghairuha hatta matat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi wanita manapun sampai Khadijah meninggal, satu-satunya. Nah, ini adalah satu keutamaan yang luar biasa yang enggak dirasakan oleh apa? Ummahatul mukminin lainnya. Nah, enggak disibukkan dengan yang namanya madu. Nah, ruwetnya perasaan cemburu. Nah, enggak merasakan ujian apa? Poligami. Bayangkan ikhwani hafizakumullah. Ayo ana aja antum hitung-hitungan ini sebelum kita tutup. Nabi SAW menikah umur berapa? 25. Nabi SAW wafat umur 63. Berarti berapa masa pernikahan Rasulullah? 63 dikurangi 25. Ayo cepat. Hah? 38. Berarti usia pernikahan Nabi SAW 38. Rasulullah SAW menjalani rumah tangga dengan Khadijah selama 25 tahun. Berarti berapa persen dari kehidupan pernikahan Nabi SAW? Sisanya berapa? 38 dikurangi. Nah, 25.
13 tahun. 25 tahun dengan Nabi SAW, sisanya 13 tahun dibagi ke 9 istrinya. Berapa persen kehidupan Khadijah bersama Rasulullah? Kalau kita bagi 3, Khadijah dapat 2/3. Lebih dari separuhnya. 2/3 diambil oleh Khadijah. Hanya beliau saja. Sisanya dibagikan oleh 9 istri Nabi SAW dalam kancah poligami. 13 tahun. Maka salah satu keutamaan dari Khadijah, Nabi SAW tidak menikahi selain daripada dia. Kemudian yang oleh sebab itu, Aisyah pernah mengatakan, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ghirtu ala Khadijah." Saya tidak pernah cemburu kepada seorang wanita di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan kepada Khadijah. Wa ini lam udrikwa, padahal aku enggak pernah mendapatinya. Khadijah wafat, Aisyah masih bayi. Tapi saya tidak pernah cemburu, melainkan kecemburuanku kepada Khadijah. Min kathrati dzikri Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyaha. Karena sering dibahas. Karena sering disebut di lisan Nabi SAW. Khadijah. Wa kana Nabi SAW idza dhahaba syatan arsala ila asdiqaitiha. Bahkan ketika Nabi SAW menyembelih kambing, dikirim sebagian ini kepada teman-temannya Khadijah. Yang paling sering dapat jatah siapa? Halah. Halah ini saudarinya Khadijah. Sampai naghmatus saud. Nada suaranya Halah ini plek ketiplek dengan suaranya apa? Khadijah. Selalu dikirimi oleh Nabi. Dengar suaranya Halah, suaranya Khadijah. Fa'aghdabtuhu yauman. Kadang membuat saya ini emosi, katanya Aisyah. Aisyah mengatakan, Khadijah. Didik Khadijah. Sedikit-sedikit Khadijah. Maka Nabi SAW bersabda, inni qad ruziktu hubbaha. Cintaku kepada dia adalah rezeki. Cintaku kepada Khadijah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Wanita tercinta bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menggantikan. Keutamaan yang keempat, kullu auladihi minha siwa Ibrahim. Nabi sallallahu enggak ada keturunan kecuali dari istrinya Khadijah. Selain itu enggak ada yang ngasih anak. Kecuali hamba sahaya yang dibebaskan bernama Maria. Istri-istri Nabi SAW tidak ada. Kecuali Khadijah. Yang pertama melahirkan Al-Qasim. Anak paling tua. Sehingga Nabi SAW dapat julukan dengan Abul Qasim. Kemudian setelah itu Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi. Kemudian setelah itu Ruqayyah, Ummu Kulthum setelahnya menikah dengan Uthman bin Affan. Setelah itu Fatimah. Setelahnya Abdullah, hanya Abdullah saja yang lahir setelah Islam. Sisanya lahir sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Sehingga Abdullah ini diberi julukan dengan At-Tayyib dan At-Tahir, yang baik dan suci. Kenapa? Lahir setelah kenabian. Nah, dan seluruh anak Nabi SAW meninggal dan beliau masih hidup kecuali Fatimah. Fatimah masih hidup 6 bulan berikutnya menyusul Nabi SAW. Nah, maka di antara keutamaan Khadijah yang terakhir yang keempat, memberikan kepada Nabi SAW garis keturunan yang tidak diberikan oleh istri-istri yang lain. Belum adzan? Sudah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.